saya Rahmanupita Sari BS dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palembang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang terapi aktivitas kelompok dengan pasien perilaku kekerasan. Tujuan terapi aktivitas kelompok adalah membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif. Kekuatan kelompok ada pada kontribusi dari setiap anggota dan pemimpin dalam mencapai tujuannya. Terapi aktivitas kelompok adalah yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulus bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Yosef 2008. Sedangkan perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Devkes RI 2000. Terapi aktivitas kelompok dengan pasien perilaku kekerasan terbagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama, mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Sesi kedua, mencegah perilaku kekerasan fisik. Sesi ketiga, menstimulasi persepsi perilaku kekerasan. Sesi keempat, mencegah perilaku kekerasan spiritual. Sesi kelima, mencegah perilaku kekerasan dengan patuh mengkonsumsi obat. Pada video kali ini saya akan melakukan pada sesi pertama, yaitu mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Tujuan khususnya: 1. Klien dapat menyebutkan stimulasi penyebab kemarahannya. 2. Klien dapat menyebutkan respon yang dirasakan saat marah, tanda dan gejala marah. 3. Klien dapat menyebutkan reaksi yang dilakukan saat marah atau perilaku kekerasan. 4. Klien dapat menyebutkan akibat perilaku kekerasan. Indikasinya: kriteria pasien sebagai anggota yang mengikuti terapi aktivitas kelompok ini adalah klien dengan riwayat perilaku kekerasan. 2. Klien yang mengikuti TAK ini tidak mengalami perilaku agresif atau mengamuk dalam keadaan tenang. 3. Klien dapat diajak kerjasama kooperatif. Alat dan media yang digunakan adalah 1. Papan tulis. 2. Kapur atau spidol. 3. Buku catatan dan pulpen. 4. Jadwal kegiatan klien. Metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab dalam kelompok. Langkah kegiatan pertama, persiapan. Persiapan memilih klien perilaku kekerasan yang sudah kooperatif. Kedua, membuat kontak dengan klien. Ketiga, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Kedua, orientasi. 1. Salam terapeutik. 2. Evaluasi. 3. Kontak. 3. Kerja. 1. Mendiskusikan penyebab marah. 2. Mendiskusikan tanda dan gejala yang dirasakan klien. Mendiskusikan perilaku kekerasan yang pernah dilakukan klien. Membantu klien memilih salah satu perilaku kekerasan yang paling sering dilakukan untuk diperagakan. 5. Melakukan bermain peran simulasi untuk perilaku kekerasan yang tidak berbahaya. Terapi sebagai sumber penyebab dan klien yang dilakukan perilaku kekerasan. 6. Menanyakan perasaan klien setelah selesai bermain peran simulasi. 7. Mendiskusikan dampak atau akibat perilaku kekerasan, tangan sakit, dan dibawa ke rumah sakit jiwa. 8. Memberikan re-information pada peran serta klien. 9. Dalam menjalankan 1-8, upayakan semua klien terlibat. 10. Beri kesimpulan penyebab, tanda dan gejala perilaku kekerasan dan akibat perilaku kekerasan. 11. Menanyakan kesediaan klien untuk mempelajari cara baru yang sehat menghadapi kemarahan. Terminasi. 1. Evaluasi. 2. Tindak lanjut. 3. Kontrak yang akan datang. Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK stimulasi persepsi perilaku kekerasan sesi 1, kemampuan yang diharapkan adalah mengetahui penyebab perilaku, mengenal tanda dan gejala perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan. Dokumentasi kemampuan yang dimiliki klien saat terapi aktivitas kelompok. Ada catatan proses keperawatan tiap klien.